Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama saya di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Pilihan yang Tepat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari baru yang Engkau beri, buat napas kehidupan, buat kesempatan yang masih Engkau percayakan ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai renungan pagi hari ini, kiranya hikmat yang daripada-Mu boleh selalu menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, hingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan yang saya beri judul Pilihan yang Tepat. Terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam ayat yang baru saja kita dengar, ada sepenggal kalimat yang mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Kata memelihara dan menjaga di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau taat, tunduk, selalu ada dalam pemeliharaan Bapa. Saya punya satu ilustrasi mengenai seekor anak kucing. Di sekitar rumah saya ada kucing yang sudah melahirkan, punya anak, dan anak kucing ini kira-kira berumur 1 bulan gitu ya, masih di luar rumah saya. Dan ketika cucu saya Kayla memberi makan, dia kan senang binatang gitu ya. Nah, mulailah anak kucing itu mendekat. Setiap hari kita beri makan, dia masuk rumah. Nah, semakin seiring berjalannya waktu, bertumbuhlah anak kucing ini semakin besar. Setelah sekian besar, umurnya kira-kira 5-6 bulan, setelah kami pelihara dalam rumah, dia tenang-tenang, dia enjoy gitu ya di dalam rumah. Tapi ketika induknya keluar rumah, lewat sela-sela di pintu pagar gitu ada celah yang terbuka untuk kunci gitu supaya kita buka pintu. Nah, itu ada celah. Ada celah yang cukup lumayan dia bisa lewati. Dan emaknya itu sering keluar masuk rumah lewat celah itu. Dan anak kucing ini mengikuti jejak emaknya, suka keluar rumah. Dan setelah sekian lama keluar masuk, kita tetap memberi dia makan di dalam rumah. Tetapi memang anak kucing ya namanya, dia nakal. Dia suka keluar dan dia makan sembarangan di luar. Suatu hari, singkat cerita, dia nggak seceria seperti biasanya. Dia lemes, diam aja gitu. Biasanya dia lincah dan tidak ada satu ekor pun tikus yang masuk setelah kedatangan dia. Atau kecoa-kecoa yang berkeliaran langsung ditangkap sama dia. Nah, saya udah sama Kayla kasih minum obat seadanya gitu, obat kita gitu. Panadol, saya pikir dia demam atau apa gitu ya, saya kasih minum Panadol. Dan semakin hari dia semakin lemes. Akhirnya dia mati. Dia mati dan saya kuburin. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa
selama anak kucing itu dalam pemeliharaan di rumah saya, dia aman-aman saja. Dan dia berada di satu tempat yang terjamin. Makannya terjamin, dikasih tempat tidurnya juga yang empuk, enak gitu. Tetapi ketika dia keluar rumah, dia sudah tidak lagi berada dalam keamanan seperti dia di dalam rumah. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya dia makan sembarangan, mungkin ada sesuatu yang mungkin keracunan. Jadi dia mati, binasa. Lalu kesimpulan dari cerita ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, selama itu kita pasti aman. Kita tidak akan binasa. Dan kita ada dalam proteksinya Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita selalu dalam perlindungan atau pemeliharaan Tuhan? Pertama, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Hukum-hukumnya, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jauhi larangannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang kedua, kita harus terus menjaga hubungan relasi dengan Tuhan. Harus ada komunikasi Tuhan terus-menerus dengan baik. Terjaga, melekat pada firman, seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Di dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya ketika kita mengalami sesuatu masalah dengan hidup kita, apakah yang kita lakukan? Apakah kita menuruti kehendak Tuhan? Atau kita lebih menuruti kehendak diri sendiri. Ketika menghadapi persoalan, apakah kita akan marah-marah atau kita berdiam di kaki Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Nah, inilah ketiga hal yang kita mau di dalam selalu berada di dalam perlindungan dan pemeliharaannya Tuhan. Akhir kata, marilah kita semua hidup dalam koridornya Allah. Di dalam naungannya Tuhan. Itu adalah pilihan yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, dalam renungan pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk lebih lagi melekat kepadamu ya Tuhan. Untuk selalu kami mentaati perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap berelasi dengan Engkau ya Tuhan. Melalui doa-doa kami, melalui hubungan kami dengan sesama kami. Dan juga selalu kami hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami sendiri, bukan dengan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memproteksi kami, Engkau yang memberi kami kemampuan yang Tuhan untuk kami dapat lebih lagi menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapak,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.